Geger jagat maya atas rencana Dodi Sudrajat dan kuasa hukumnya Farhad Abbas akan mempolisikan Thorik Halilintar dan Fuji alias Tofu jika masih bucin dalam menjalin hubungan asmara. Reaksi Fuji, Faisal, dan kakak Thorik pun tak kalah menohok. Benarkah mereka menilai rencana tersebut sebagai aksi aneh? Tak kalah mengejutkan, tudingan mantan istri Dodi Sudrajat yaitu Puput bahwa Dodi sudah menghabiskan uang asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel untuk foya-foya. Lalu seperti apa pula tanggapan Dodi atas tudingan Puput tersebut? Lalu, seperti apa klarifikasi Profesor Bambang terkait uang asuransi tersebut? Benarkah uang tersebut berada di tangannya masih utuh dan akan dibagi dua dengan Galaskai? Tak hanya itu, pihak Haji Faisal juga menanggapi rencana Dodi Sudrajat melayangkan somasi terhadap dirinya pada hari ini atas pernyataannya soal uang asuransi yang dinilai Dodi mengandung pencemaran nama baik dan pembunuhan karakter. Benarkah Faisal menanggapinya dengan enteng? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh rencana Farhad Abbas yang ingin melaporkan Thorik dan Fuji alias Tofu ke kepolisian Singapura karena terlalu bucin. Kini mendapat respon menohok dari Fuji yang akhirnya angkat bicara. Diakui Fuji bahwa dengan terlalu bucin pada Thorik, dirinya tidak mencampuri urusan kerjaan orang lain. Terkait pihak Dodi hendak mensomasi dan mempolisikan keduanya, dijawabnya sebagai hak pihak Dodi dan kuasa hukumnya. Namun, Fuji menduga pihak Dodi akan melakukan itu diduga karena ia dan Farhad iri dengan kemesraan yang dirajut dirinya dengan Thorik selama ini yang mengaku menjalin hubungan asmara secara serius. Fuji juga angkat bicara terkait tudingan pihak Dodi bahwa dirinya dan Thorik mengambil banyak keuntungan dari adanya masalah ini. Faisal juga ikut menanggapi rencana pihak Dodi tersebut dengan tertawa, bukan bermaksud mengejek pihak Dodi, tapi bentuk Faisal tidak mau menanggapi rencana besan sekaligus seterunya ini. Nah, kemudian kita ngelihat anak di bawah umur ini pacaran pergi ke Singapura, pergi ke Bali. Nah, ini mengganggu pandangan mata daripada Pak Dodi. Pak Dodi nggak mau anaknya itu dirawat, cucunya dirawat oleh tantenya yang sibuknya pacaran, isi konten dan segalanya. Oleh karena itu, jangan lagi bawa-bawa berita atau bawa-bawa konten daripada Gala. Kalau itu masih terlihat, maka kita akan somasi. Nah, artinya kita akan laporkan. Ya. Nanti kita lihat apakah hanya sekedar teguran atau memang ada celah untuk dipidana, melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak, kan kira-kira seperti itu. Soal bucin, jangan ketawa aja lah. Ini nggak ada aja kan. Gimana menanggapinya mungkin Pak? Senyum aja dong. Menanggapinya gimana? Saya santai aja. Ya udah, haknya mereka. Iri ya.
Puji sendiri ada ketakutan nggak sama Torik karena mau dipenjarain gitu? Enggak lah. Nggak ada kasus. Nggak ngapain. Nggak merugikan orang lain. Kata emang Puji tuh sebutin itu juga sama pasangan juga bisa dibilang. Rahasia. Ngambil keuntungan dari mana? Kan aku kerja pakai badan aku sendiri, pakai aku sendiri. Giliran aku nggak ngupload gala dibilangnya nggak ngurus, giliran aku upload dibilang kontenin terus. Jadi aku bingung aku harus apa nih, giliran kalau nggak update apapun dicariin. Jadi serba salah nih aku gitu loh. Ya santai aja, aman. Kalau somasi itu Sebagai orang tua, sebagai somasi ada somasi. somasi apa? Kok saya disomasi? Nggak Puji di somasi. Somasi apa? Masa disomasi begitu dong nggak kok? Gimana Pak Haji? Itu masuk disomasi begitu. Ya, Pak Haji sendiri menanggapinya seperti apa Pak Haji? Tapi anak-anak gimana tanggapannya mungkin yang soal somasi itu kata Uli? Bagaimana somasi soal itu? Soal itu memang bisa deh. Saya rasa enggak. Udah. Pak Haji sebagai orang tua ada upaya nanti seperti apa Pak Haji? Upaya apa? Ini kan anak-anak yang istilahnya mau Jadi dilaporkan. dilaporkan tentang apa? Ini tentang kebucinan mereka. Aduh, itu enggak Nggak ada. relevan ya, Pak? Gimana sih orang berpacaran itu disomasi? Pak Haji, Pak Dodi, Aneh nggak sih, Pak Haji, nanti menurut Pak Haji? Saya nggak mau nanggapin dah ya terserah. Kita lihat aja lah perkembangan ke depan sih. Tak hanya Fuji yang menanggapi, kakak Torik yaitu Atta Halilintar juga angkat bicara mengenai sang adik yang ingin dilaporkan oleh pihak Dodi Sudrajat dan kuasa hukumnya Farhad Abbas ke kepolisian Singapura karena terlalu bucin. Menurut Atta, rencana tersebut dilihatnya sebagai sesuatu hal yang aneh. Ia juga mengaku tidak paham betul mengenai masalah tersebut. Bahkan, komentar mantan istri Dodi Sudrajat yaitu Puput lebih menohok lagi. Menurutnya, mempolisikan seseorang karena terlalu bucin dinilainya sebagai di luar nalar. Waduh, aku malah aneh, masa orang bucin dilaporin tuh aneh sih. Tapi ya belum lihat banget sih beritanya kayak gimana. Tapi kalau bucin dilaporin berarti gimana ya? Di luar nalar. Di luar aku sempat dengar dari siapa kemarin ya. Terus aku sempat baca berita juga kan di medsos. Apa sih ini, bacanya jadi pengen ketawa aja itu. Ini apa sih, kayak orang nggak ada kerjaan banget itu mau somasi hal begituan kan. Mengejutkan jawaban menohok Fuji atas rencana Dodi Sudrajat dan kuasa hukumnya mensomasi dan mempolisikan keduanya ke kepolisian Singapura. Tak kalah menohok pula aksi Puput yang menuding Dodi Sudrajat habiskan uang asuransi kematian Vanessa untuk berfoya-foya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo teman-teman, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan juga di-subscribe. Menohok jawaban Fuji atas rencana Dodi Sudrajat dan Farhad Abbas kuasa hukumnya untuk mensomasi dan mempolisikan mereka. Tak kalah mengejutkan, tudingan Puput mantan istri Dodi Sudrajat soal uang asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel yang diakuinya sudah cair akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022. Puput menuding bahwa pihak Dodi sudah menggunakan uang tersebut untuk berfoya-foya, di antaranya membeli 1 unit mobil second dan beberapa barang branded. Lantas, seperti apa Dodi menanggapi pernyataan mantan istrinya tersebut? Benarkah Dodi membantah keras tudingan Puput tersebut? Terus difungsikan untuk apa saja? Kalau difungsikan untuk apa saja oleh pihak Pak D ini, aku sedikit tahu juga. Tidak semuanya tahu, cuman sedikit tahu. Karena aku nggak pernah mau banyak tanya juga. Karena jujur untuk diri aku sendiri itu aku serem dengan uang tersebut. Dan seremnya bukan masalah apa-apa. Karena buat aku
apapun yang terjadi kan ini uang dari anak yang sudah meninggal, kemudian anak tersebut meninggalkan balita yang otomatis harus dari pihak keluarga masing-masing, dari pihak keluarga almarhum dan almarhumah ikut turut andil untuk membesarkan, untuk membiayai dan sebagainya. Pesan saya pertama pada Pak Dodi saat itu ketika uang asuransi udah turun, dan saya pun tahu setelah hampir 1 minggu itu saya baru tahu bahwa uang tersebut udah keluar dari mulut Pak Dodi sendiri. Yang aku tahu ya dia tiba-tiba beli mobil baru dan sempat ngomong ke saya, aku udah beli mobil ini gitu. Mobil cuman second ya, bukan mobil baru dari showroom, nggak mobil second. Dan saya cukup kecewa. Pertama, sebagai istri pun saya udah memberikan pesan tapi ternyata tidak direspon dengan baik. Terus pesan saya juga itu yang tadi yang aku nitip, tolong diselesaikan baik-baik dulu, jangan dipakai dulu. Terus kemudian kedua, saya nggak pernah diajak cerita untuk dia progres dia untuk apa itu tuh saya nggak pernah dikasih tahu dia ternyata beli mobil baru aja gitu. Nggak tahu deh, itu kali barang-barang branded KW yang dipakai dia. Sepertinya ya aku lihat ya tiap hari kan shopping aja kan kerjaannya, ke sana kemari kan nggak ada kerjaan lain, ya udah tiap hari mungkin ngabisin uang receh katanya. Ya ngabisin uang receh dia yang masuk kan ke rekening. Aku nggak menerima sepeser pun, aku nggak makan sepeser pun, sesen pun, dan aku nggak tahu untuk saat ini uangnya udah habis apa belum, aku pun nggak tahu. Pengen kevalitannya ya tinggal minta di print out aja, saksikan sama-sama. Kalau nggak salah nih antara akhir Desember apa awal Januari gitu. Akhir Desember awal Januari sih seingat aku ya. Kalau untuk urusan itu apalagi yang ngomong Dedi sebenarnya udah nggak mau ngebahas gitu ya, nggak mau ngebahas sama orang lagi stres mungkin, lagi depresi dan mungkin lagi bansos, jadi Dedi nggak mau ngebahas masalah inilah. Tapi kalau misalnya mau tanya silakan aja pakai ya nggak bener lah ya itu yang tahu kan Dedi ya kan, ya kalau Dedi boleh bilang itu mobil CR-V itu adalah hadiah dari Profesor Bambang untuk Dedi ya. Kalau masalah benar-benar kredit, Dedi kan sekarang kan ada kerjaan, ada bintang tamu, sekali bintang tamu aja Dedi kan mungkin bisa 10 juta ya kan. Jadi mengada-ngada gitu loh. Jadi udahlah, jangan selalu membuka aib dan menjelek-jelekkan orang. Jadi jangan, nggak usah dipermasalahkan. Jadi yang penting uang asuransi sudah dikonfirmasi kan. Uang asuransi itu ada sama Profesor Bambang dan masih utuh sebesar 530 juta. Itu aja kan sudah jelas gitu. Dikonfirmasi ke Profesor Bambang yang notaben adalah guru spiritual almarhumah Vanessa Angel, diakui bahwa uang asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel tersebut sudah diserahkan Dodi kepada dirinya dalam bentuk buku tabungan di salah satu bank dan beserta kartu ATM-nya. Uangnya hingga kini masih utuh, sejumlah 530-an juta rupiah. Ia membenarkan bahwa penerima manfaat uang tersebut adalah Dodi Sudrajat dan yang membayar premi ketika itu adalah Profesor Bambang. Namun, uang tersebut akan dibagi dua, yaitu untuk Dodi Sudrajat dan juga cucunya Galaskai. Proses pembagian akan dilakukan saat proses hukum antar dua besan sudah inkrah atau selesai di pengadilan. Jadi nominal angkanya sekitar 530 lebih ya, lebih dikit hampir 540 lah gitu. Ya kan tadi udah saya bilang udah cair. Udah dibagi dengan Gala juga? Belum nanti. Jadi buku tabungannya sama ATM-nya masih saya pegang ya.
Karena apa ya, saya supaya uang itu tidak habis, tidak terpakai. Tentu dalam pemikiran bijak saya, walaupun mungkin dituduh saya tidak bijak, tapi menurut hemat saya ada baiknya itu diamankan gitu sampai perkara ini selesai, atau menunggu kedua keluarga besar antara keluarga almarhum istri Pak Dodi dan keluarganya Pak Dodi. Kira-kira seperti itu. Ada. Ya biar persoalan hukum yang menyelesaikannya, itu aja. Kita ikutin mekanisme hukum, apa ada haknya atau tidak, ya silakan saja ditempuh jalur hukum itu. Tapi dalam hemat pemikiran saya itu dibagi dua memang, yang setengah untuk Pak Dodi, setengah untuk Gala. Tapi kalau ada yang berpendapat lain mau menempuh jalur hukum, silakan gugat Pak Dodi, nggak ada masalah. Gitu. Tapi semua dokumen memang saya yang pegang, karena dari awal masuk asuransi itu saya yang menyelesaikan asuransi itu. Tudingan Puput tanpa tedeng aling-aling kepada Dodi bahwa ia menghabiskan uang asuransi Vanessa untuk foya-foya, namun sudah terjawab semuanya. Seperti apa pula reaksi Faisal atas rencana somasi pihak Dodi Sudrajat? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Chico Jericho. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mengejutkan tudingan Puput yang menyebutkan bahwa Dodi habiskan uang asuransi almarhumah Vanessa Angel untuk foya-foya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah rencana pihak Dodi Sudrajat bersama pengacaranya Farhad Abbas melayangkan somasi kepada Faisal pada hari ini. Dodi mengaku mensomasi Faisal dengan alasan karena besannya itu diduga telah mencemarkan nama baiknya terkait uang asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel dan diduga telah melakukan pembunuhan karakter Dodi selaku ayah almarhumah Vanessa. Menanggapi rencana somasi pihak Dodi, Faisal pun angkat bicara. Menurut Faisal, pernyataannya terkait asuransi tersebut hanya menanyakan kejelasan uang tersebut, apakah sudah cair dan kemana uangnya. Lantaran pihak Dodi dan Profesor Bambang sudah menjawabnya, maka pihak Faisal pun mengaku menunggu perkembangan selanjutnya terkait uang asuransi tersebut. Kapan saya disomasi? Rencananya mau disomasi. Ya kan sudah saya jawab, kan pertanyaan saya kan jelas kan, sudah jelas apalagi? Ya enggak tahu saya. Sudah jelas kan, sudah jelas ya sudah. Saya tanyakan, ya wajar dong saya tanyakan, kan saya ikut penandatanganan. Penandatangan terlepas apa jadi apa, saya situ kan itu urusan lain. Tapi yang jelas saya kan ingin tahu gimana kelanjutannya. Oh udah cair Pak, ya sudah. Ini saya taruh sini. Ya udah, berarti tenang saya. Atau duitnya umpamanya buat ini buat itu, kalau jelas tidak ada masalah bagi saya sih. Saya nggak mau nanggapin ya terserah. Kita lihat aja lah perkembangan ke depan sih. Hanya kita ikut lah perkembangan. Kita ikut aja. Sesuai dengan jalur hukum. Tapi ada rasa khawatir Pak Haji? Takut jalan. Ya kita lihatlah perkembangan ke depan sih gimana. Kan sudah saya bilang, nggak perlu semuanya ditangkap. Kalau semuanya ditangkap 275 penduduk Indonesia. Bapak saya mau pulang kampung. Tak hanya lega soal kejelasan asuransi kematian almarhumah Vanessa Angel, pihak Faisal juga tampak bahagia karena keluarganya termasuk Fuji mendapat penghargaan dari Komnas Anak hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 atas kepedulian mereka terhadap Gala Sky, mengasuh, mendidik, dan membesarkannya pasca ditinggal selamanya oleh orang tuanya yang meninggal dalam kecelakaan tunggal pada bulan Oktober 2021 lalu. Yuk. Oke. Ibu sini, Bu. Ibu sini. Nah. Ya, situ. Haji boleh hitung Haji. Gua dari tengah, Pak.
Oke, semua ya. Sini. Ya. Ya, dua. Ini kameranya, ini kameranya. Oke. Oke. Kelihatan semua. Dapat ya? Kita sudah diberi ini dari pihak Komnas Anak bukanlah mendengar ya, tetapi sudah menyaksikan sendiri dan sudah datang meng-cross check ke rumah kita melihat perkembangannya. Jadi inilah yang pantas kita dengar. Orang yang terlibat langsung dengan Gala, bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita merawat, semuanya dia perhatikan. Ya, pihak Komnas Anak tidaklah ujuk-ujuk memberikan sesuatu saja tanpa mempelajari terlebih dahulu. Jadi kalau kita dengar orang-orang yang belum lagi ada interaksi dengan kita, tidak menyaksikan menyaksikan langsung baik cara kita mendidik ataupun bertemu langsung dengan kita, bertemu langsung dengan anak kita, tentu kita tidaklah perlu menanggapi terlalu jauh. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.